di sini ada diberikan contoh ya. Contohnya di sini ada dua view ya. Di sini ada dua view, ada yang A, ada yang B. Nah, yang view A ini departemen itu akan mempublikasikan report, mana report tadi akan ditulis untuk kontraktor tertentu dan report tersebut akan mengandung topik tertentu ya. Jadi di sini fokusnya itu fokus utamanya adalah report. Ya, pada view yang pertama ini fokus utamanya adalah report. Nah, pada view yang kedua, nah jadi ceritanya orang lain nih yang buat view yang kedua. Jadi ada orang lain, ya rekannya istilahnya, mereka membuat view-nya itu terkait dengan publikasi. Nah, jadi setiap publikasi yang dibuat oleh suatu departemen, ya itu akan mengandung kata kunci tertentu. Nah, sewaktu dibandingkan, tadi kan langkah satunya itu adalah membandingkan. Jadi sewaktu dibandingkan, ini kesannya kok beda. Jadi semuanya itu beda-beda. Di sini ada departemen, report, kontraktor, topik area. Sedangkan pada view yang kedua itu publikasi sama keyword. Kok kayaknya nggak nyambung ya sewaktu kita bandingkan. Nah, akhirnya kita identifikasi ulang. Nah, kita identifikasi ulang, kemudian bila diperlukan kita wawancara ulang penggunanya, ya usernya. Nah, sewaktu kita wawancarai ulang, ya kita temukan ternyata topik. Nah, topik dengan keyword ini ternyata merujuk kepada hal yang sama, ya. Jadi suatu topik laporan tertentu atau suatu keyword, ya keyword itu kan berarti maknanya topiknya juga, karena di sini juga ada title-nya juga, jadi kan maknanya sama ya. Nah, jadi ini ternyata merujuk kepada hal yang sama. Berarti maknanya adalah sinonim ya, antara topik dengan keyword ini sinonim. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kita lihat di sini ada departemen. Nah, jadi report itu nanti dipublish oleh departemen. Nah, kemudian di sini ternyata suatu publikasi. Nah, kalau di sini report, di sini publikasi. Nah, publikasinya di sini eh, tidak langsung berkaitan dengan departemen ternyata, tapi hanya ada nama departemennya saja, ya. Maka maknanya di sini adalah eh, perbedaan view. Yang satu itu adalah suatu entitas, yang satu lagi dia merupakan atribut. Ya, jadi perbedaan tipe lah istilahnya ya. Satu tipenya adalah entitas, satunya lagi itu adalah atribut. Nah, sesudah kita bandingkan, ya, sesudah kita bandingkan, kemudian kita identifikasikan yang konfliknya atau yang bermasalahnya itu seperti apa, maka langkah berikutnya itu kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan skema yang bermasalah tadi ya untuk mengatasi konflik. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ulang kembali, kita lihat kembali ya, dilihat kembali. Nah, pada skema yang kedua tadi ya, publication contains topic area. Jadi ada suatu publikasi yang mengandung topik-topik tertentu. Nah, di sini ada depth name, ya, departemen name. Nah, maknanya apa? Suatu departemen itu juga nanti akan mempublish apa istilahnya? Suatu departemen itu akan mempublish publikasi tertentu. Nah, maknanya berarti sama dengan view yang pertama tadi. Nah, sehingga akhirnya kita pisahkanlah, ya, kita ciptakanlah di sini satu entitas yang baru, departemen, di mana dia memiliki atribut dep name. Jadi kalau tadi dep name-nya itu sebagai atribut pada publikasi, nah sekarang dep name-nya itu kita pindahkan sebagai atribut pada entitas departemen. Supaya apa? Supaya nyambung tadi ke view yang pertama. Karena pada view pertama tadi ada departemen. Kan ini kita ceritanya mau kita gabungkan ya. Jadi untuk mengatasi konflik gimana caranya supaya bisa kita gabungkan. Oke. Nah, kemudian baru sesudah kita identifikasi ya, baru kemudian
kita gabungkan. Nah, jadi proses penggabungannya ini kita harus memastikan apakah semua skema tadi sudah kita gabungkan, tidak ada yang tertinggal, ya maknanya komplit udah kita gabungkan. Apakah yang kita gabungkan tadi itu tidak menjadi lebih kompleks? Nah, jadi jangan sampai lebih kompleks, tapi tetap harus minimal, dan kita juga harus memastikan bahwa skema yang udah digabungkan itu bisa dipahami oleh user atau pengguna. Nah, jadi hasilnya kira-kira seperti ini sewaktu kita gabungkan. Nah, tadi kan department, publish, report, contains, topic area, written for contractor. Nah, yang bagian ini, ya, bagian ini awalnya ini kan adalah view A, ya kan? View pertama. Nah, bagian yang ini, nah ini adalah view yang kedua, yang B, ya. Jadi di sini topik area di keyword ya awalnya itu adalah keyword diubah menjadi topik area karena sinonim, ya sinonim. Nah, jadi sehingga sewaktu kita gabungkan hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Oke. Sampai sini dulu bisa dipahami? Bu, untuk teorinya, Bu, insya Allah paham, Bu. Cuma, Bu, yang ini, Bu, prakteknya ini. Latihannya Ya, berikutnya. Bu. Ini kan yang penting ininya dulu kan, apa namanya teorinya dulu. Nah, nanti insya Allah berikut ini kita akan lanjut ke latihan. Oke, dari yang proses merging tadi, ya penggabungan tadi. Nah, sewaktu kita lihat ternyata antara publikasi dengan report tadi ada kaitan. Nah, kenapa ada kaitan? Karena yang namanya publikasi ya, report itu kan merupakan salah satu hal yang akan kita publikasi. Jadi maknanya report ini merupakan bagian daripada publikasi. Maka muncullah di sini relasi generalisasi. Ya. Nah, karena di sini muncul generalisasi, maknanya antara publikasi dengan report ini udah ada kaitan. Nah, sehingga apa? Sehingga, nah ini menjadi redundant. Nah, relasi ini dan ini itu menjadi redundant. Kenapa redundant? Karena sama ya, department has publication, department publish report. Sama, maknanya itu sama. Jadi berarti dia sudah redundant atau berulang-ulang. Ya, ini juga sama, publication includes topic area. Topic report contains topic area, sama juga maknanya. Sehingga redundant. Sehingga yang ini, ya ini akan kita hapuskan pada langkah berikutnya. Jadi yang ini akan kita hapuskan menjadi seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya. Oke. Nah, sampai sini dulu. Mudah-mudahan teorinya sudah bisa dipahami, baru kemudian kita akan lanjut ke latihan. Apakah ada yang ingin bertanya yang lain? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita langsung saja. Nah, siapkan kertas. Masing-masing siapkan kertas. Jangan saya aja yang ini yang bercerita kan ini istilahnya latihan. Yang dinamakan latihan berarti masing-masing kita kerjakan sendiri ya, jangan menunggu jawaban dari saya. Kalau menunggu jawaban dari saya ya berarti saya yang menjawab, bukan kalian yang menjawab. Kan ini kita latihan. Jadi sama-sama kita kerjakan ya. Nah, nanti bisa saling koreksi. Jadi kalau ada versi si A, si B, nah beda-beda versi silahkan kita akomodir, kita akan coba buat seperti apa yang paling paling apa istilahnya ya, paling sesuai ya. Oke. Nah, sekarang ya siapkan kertas dan pensil. Nah, kita mencoba membaca terlebih dahulu. Di sini ada sebuah perusahaan. Nah, biasanya sewaktu kita membaca, kita identifikasikan yang pertama sekali entitas. Nah, biasanya kalau yang namanya entitas itu biasanya adalah kata benda. Berarti kalau udah lihat kata benda, nah kemungkinan itu salah satu calon, ya, salah satu calon untuk menjadi entitas. Oke, di sini kita lihat sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ya, kata benda ya. Nah, kira-kira ini kita tulis dulu. Nah, ini saya apa namanya? Saya garis dulu. Walaupun belum tentu nanti akan masuk
Sebuah perusahaan memiliki beberapa departemen. Oke, ada departemen lagi kan kata bendanya. Nah, setiap departemen itu nanti dikepalai oleh seorang manajer. Oke, dan departemen setidaknya memiliki satu atau lebih pegawai. Nah, udah dapat nih beberapa kata benda. Kemudian perusahaan ini memiliki pegawai tetap dan pegawai harian untuk menangani dan menyelesaikan beberapa proyek. Oke. Satu pegawai bekerja hanya di satu departemen. Oke, departemen tadi udah, jadi nggak kita garis lagi. Kemudian, seorang pegawai bisa mengerjakan beberapa proyek sesuai dengan penugasannya. Ya, jadi pegawai itu bisa kerja beberapa proyek sekaligus. Kecuali, nah di sini ada pengecualian. Pegawai yang sedang cuti, ya, maka jika dia cuti, ya dia tidak akan mengerjakan proyek apapun. Nah, kemudian tanggal pegawai mulai bekerja pada satu proyek juga harus dimasukkan. Nah, tanggal ini kalau udah dibilang tanggal, kata benda ya, tapi ini lebih tepatnya entitas atau atribut ya. Nggak ada yang menjawab? Yang Atribut, Bu. Atribut. Kan saya sudah menjelaskan pada bagian teorinya bahwa yang namanya atribut itu pasti dia akan letaknya dekat-dekat. Nah, letaknya dekat-dekat dengan entitas. Nah, tanggal pegawai mulai bekerja pada satu proyek berarti tanggal ini nanti akan melekat ke proyeknya, ya. Kemudian satu proyek itu minimal melibatkan satu pegawai. Oke, dari sini sepertinya lebih kurang sudah nampak ya apa saja entitasnya. Nah, kira-kira apa aja nih entitasnya? Kita coba buat. Saya bagi dua. Saya buat file yang baru saja. Oke, nah kita buat sama-sama nih. Kira-kira apa dulu? Apa dulu nih yang harus kita buat? Tadi udah kita definisikan semua yang kata benda. Nah, kira-kira berarti entitasnya apa saja? departemen, Perusahaan, Bu. departemen, Oke, perusahaan ada, tulis dulu ya. Perusahaan. Ada yang bilang perusahaan? Kemudian ada apa lagi? Departemen. Departemen. Terus? Manajer, ya. proyek, Bu. Proyek sama pegawai. Nah, sekarang kan antara perusahaan sama departemen dulu ya, supaya clear ini ya. Nah, perusahaan memiliki beberapa departemen. Nah, sekarang saya kalau nggak salah ada saya jelaskan juga ya pada slide keberapa saya lupa. Nah, istilahnya seperti ini. Jika perusahaan ini memiliki banyak data yang ingin kita simpan, nah misalnya ada beberapa perusahaan nih, perusahaan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian setiap perusahaan tadi ada namanya, setiap perusahaan tadi ada lokasinya, setiap perusahaan itu juga ada apa istilahnya ya, kantornya di mana, ya alamatnya maksudnya. Nah, jika semua data itu ingin kita simpan, maka barulah perusahaan ini kita masukkan dia sebagai entitas. Ya. Nah, namun jika di sini yang kita kaji ya, yang kita ingin rancang itu adalah suatu
basis data yang ada di dalam perusahaan ini saja, anggaplah ini kita beri nama perusahaan X. Nah, jadi suatu rancangan basis data yang ada di dalam perusahaan X, maka biasanya ya perusahaan tersebut itu tidak kita masukkan ke dalam basis datanya. Paham maksud saya? Paham? Kurang, Bu. Belum, Boleh Bu. dijelasin ulang, Bu? Nah, kan tadi ada yang bilang nih, perusahaan kan sesuai dengan deskripsinya ya, perusahaan. Saya tulis ulang lah ya. Perusahaan, nah, relasinya miliki departemen. Nah, berdasarkan deskripsi kan kira-kira seperti ini. Oke, ya. Nah, sebuah perusahaan memiliki beberapa departemen. Berarti kalau kita lihat kan relasinya seperti ini ya. Satu departemen ada pada satu perusahaan, anggaplah. Nah, sekarang apakah betul perusahaan ini itu akan menjadi entitas atau perusahaan ini sebagai suatu domain masalahnya? Makna domain masalah, kita akan membuat basis data yang ada di perusahaan X ini. Nah, jika maknanya yang kedua, maknanya basis data itu ingin kita buat ya terkait dengan perusahaan X. Nah, maknanya data terkait perusahaan X tersebut tidak perlu kita simpan di dalam basis data. Kenapa? Karena dia hanya sekedar domainnya. Ya, maknanya domain itu adalah suatu lingkungan tempat kita ingin membuat basis datanya. Nah, misalnya seperti inilah contoh lainnya ya. Universitas Syahkuala itu memiliki banyak fakultas, ya. Fakultas-fakultas tersebut memiliki banyak jurusan. Nah, jika di sini yang kita kaji itu hanya basis data yang ada di dalam Universitas Syahkuala saja, maka data terkait dengan Universitas Syahkuala, misalnya seperti namanya, lokasinya di mana, nah itu tidak perlu kita data. Kenapa tidak? Maksudnya tidak perlu kita simpan di dalam basis data. Kenapa tidak perlu kita simpan? Karena hanya satu saja, ya hanya satu Universitas Syahkuala yang kita kaji di sini. Nah, sama juga di sini sebuah perusahaan, ya sebuah perusahaan. Jadi makanya sebuah perusahaan, anggaplah nama perusahaannya itu adalah X, ya berarti basis datanya itu letaknya di mana? Ada di dalam perusahaan X ini. Jadi perusahaan X ini sebagai domain atau istilahnya lingkungannya. Nah, karena dia berupa lingkungannya, maknanya kita tidak perlu mendata, ya kita tidak perlu mendata atribut yang terlibat dengan perusahaan ini. Kenapa? Karena hanya satu saja datanya. Anggaplah nanti dia ada atribut nama, misalnya nama perusahaan. Ada atribut lokasi, ya. Ada atribut lain, misalnya apa namanya ya, pendiri misalnya, bukan pemilik ya, pemilik atau pendirinya misalnya. Nah, tapi di sini yang kita bahas hanya satu saja perusahaan, ya satu saja perusahaan. Nah, jika seperti itu, maknanya ini akan mubazir. Kenapa mubazir? Karena yang kita anggap di sini hanya satu perusahaan ini, maka di dalam basis data hanya ada satu data itu saja, ya. Walaupun boleh, tapi sebetulnya hal itu mubazir. Nah, kenapa? Karena basis datanya itu letaknya memang di dalam perusahaan ini. Nah, kecuali kasusnya seperti ini. Kita ingin membuat suatu basis data di mana banyak perusahaan itu bisa mendaftar ke dalam basis data tersebut. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut sesudah mendaftar, mereka bisa memiliki apa namanya ya, bisa mempublish apa namanya ya, job apa namanya tuh, lowongan kerja apa namanya, job
job advertisement lah istilahnya. Ya, jadi di sini istilahnya banyak perusahaan. Jadi banyak perusahaan itu boleh masuk kemudian mempublish iklan pekerjaan. Nah, jika kasusnya seperti itu, berarti maknanya ya perusahaan yang akan disimpan itu bukan hanya satu, tapi banyak. Nah, jika kasusnya seperti itu, maka perusahaan tadi itu akan menjadi suatu entitas. Kenapa menjadi suatu entitas? Karena data yang akan disimpan terkait dengan perusahaan banyak. Bukan hanya satu perusahaan, tapi banyak perusahaan. Nah, namun pada kasus ini yang kita bahas hanya sebuah perusahaan. Jadi maknanya hanya satu perusahaan itu saja. Jadi anggapannya perusahaan di sini sebagai lingkungannya atau sebagai domainnya saja. Sudah bisa dipahami maksud saya? Paham, Bu. Paham ya? Oke ya, jelas?